Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu acara pada pagi hari ini dengan acara Business Excellence Virtual Cafe yang ke-9 dengan topik Sharpening Workforce, Perspective in the Midst of COVID-19. Ya, baik. Untuk acara pada pagi hari ini akan diisi langsung oleh Bapak Arif Budi Kamirin. Beliau merupakan salah satu tim Quality Assurance atau QA dari FEB dan juga beliau merupakan pengurus dari LPAB yang akan menyampaikan materinya terkait dengan sharpening workforce perspective in the midst of COVID-19. Dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Endang Budi Utami, beliau dari Perum Jasa Tirta II. Untuk acara pagi hari ini akan berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa tata tertib atau peraturan. Mungkin ada yang baru bergabung. Di sini mohon kepada Sobat Excellent dapat menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini. Dan juga untuk audiens atau peserta mohon dapat mute audionya ketika tidak berbicara. Mohon kepada peserta atau Sobat Excellent juga mengisi link evaluasi yang akan kami berikan di dalam slide selanjutnya. Ada link evaluasi narator dan juga link evaluasi Forum Excellent BUMN. Dan Sobat Excellent juga dapat mendownload materi pembicara di dalam link yang akan kami berikan di kolom grup chat dan juga di slide selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mohon kepada Sobat Excellent dapat menanyakan langsung ke dalam kolom chat yang nantinya akan dibacakan langsung oleh moderator untuk diseleksi yang mana yang relevan dan akan ditanyakan kepada pembicara. Mohon dapat menyertakan nama lengkap dan juga asal perusahaan atau BUMN. Selanjutnya kepada Sobat Excellent, mohon untuk tidak menyebarkan link atau ID atau password dari Zoom meeting yang sedang berlangsung untuk memastikan keamanan kita semua. Baik, selanjutnya saya ingin mengucapkan kepada Sobat Excellent yang sedang menjalani ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa Sobat Excellent dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mulai acara pagi hari ini dengan didahului oleh doa. Untuk itu kepada Sobat Excellent mohon berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Sobat Excellent, mohon untuk memberikan jempolnya untuk memastikan jaringannya. Oke, baik, saya sudah melihatnya dan alhamdulillah jaringan aman. Selanjutnya di sini ada beberapa link kepada Sobat Excellent dapat mendownload materi pembicara di link tersebut. Mungkin dapat dicatat di foto atau diketik. Selanjutnya juga ada link evaluasi Forum Excellent BUMN dan link evaluasi pembicara. Dan yang berbeda di sini juga kami bekerja sama dengan PTPN 8, sehingga di sini kami menyertakan link alamat peserta yang nantinya untuk peserta akan mendapatkan produk dari PTPN 8 yaitu Teh Golpara. Baik, mungkin dapat di foto atau di screenshot atau dicatat untuk link tersebut. Selanjutnya, nah di sini juga kami ada yang spesial karena di sini sudah hampir di penghujung acara BIVC ke-9, kami mengadakan webinar Forum Excellent BUMN Challenge. Jadi kepada Sobat Excellent yang nantinya akan mendapatkan token apresiasi spesial dari Forum Excellent BUMN untuk 5 pemenang yang beruntung. Karena nantinya akan mendapatkan token apresiasi yang biasanya kami berikan pada saat pembicara leader dialog, yang nantinya saat ini akan kami berikan kepada 5 peserta yang beruntung. Caranya sangat mudah. Berikut disampaikan syarat dan ketentuan webinar FEB Challenge. Yang pertama, kepada Sobat Excellent dapat memfollow, like, komen, dan komen akun Instagram dan YouTube Forum Excellent BUMN. Dan yang kedua, upload foto Anda ke Instagram ketika mengikuti kegiatan webinar. Lalu di-tag ke Instagram kami dan juga di-tag ke 5 orang kerabat Sobat Excellent. Kemudian kepada Sobat Excellent dapat menuliskan caption atau keterangan yang menarik terkait dengan pengalaman atau experience yang pernah didapatkan pada saat webinar berlangsung.
dan juga untuk menyertakan hashtag atau tanda pagar sebagai berikut. Yang pertama, hashtag Kementerian BUMN, hashtag Forum Excellent BUMN, hashtag kriteria penilaian kinerja unggul, hashtag webinar FEB, hashtag BUMN untuk Indonesia, dan hashtag stay home. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, kami akan menyeleksi 5 orang berdasarkan dari like foto terbanyak dan juga caption terbaik atau menarik. Untuk 5 pemenang akan diumumkan Sabtu depan, tanggal 16 Mei di Instagram Forum Excellent BUMN, dan juga akan kami berikan token apresiasi yang spesial berupa barang dari kami. Berikut adalah token apresiasinya yang akan kami berikan. Ini adalah pen holder Arjuna yang biasanya kami berikan kepada pembicara pada saat leader dialog. Namun saat ini akan di closing Business Excellence Virtual Cafe akan kami berikan kepada 5 peserta terbaik. Jadi kepada Sobat Excellent yang memiliki Instagram, silakan untuk foto pada saat ini atau foto screenshot juga bisa, atau foto dengan laptopnya atau sekreatif apapun, nantinya akan diupload ke Instagram. Baik, selanjutnya, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, di sini kami Forum Excellent BUMN bekerja sama dengan PTPN 8, yaitu PTPN 8 memberikan produknya berupa teh Golpara yang akan kami berikan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, di sini kami memiliki tagline dari Golpara, jadi mungkin nanti akan saya aktifkan audionya. Kepada Sobat Excellent dapat menjawab ketika saya bilang teh Golpara, Sobat Excellent dapat menjawab di pojok kanan atas ada tulisan secangkir semangat golkan harimu. Oke, mungkin bisa diajukan jempolnya kalau sudah paham. Baik, saya akan mengaktifkan audio Sobat Excellent. Ketika saya bilang teh Golpara, Sobat Excellent dapat menjawab dengan secangkir semangat golkan harimu. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Teh Golpara. Semangat. Semangat harimu. Sekali lagi, Sobat Excellent. Teh Golpara. Secangkir semangat golkan harimu. Oke, terima kasih kepada Sobat Excellent. Nantinya akan kami kirimkan kepada Sobat Excellent berupa produk dari PTPN 8, yang sebelumnya dari PTPN 9 telah memberikan berupa kopi Banaran, dan saat ini kami akan memberikan teh Golpara kepada Sobat Excellent. Baik, dan juga di sini kami mengucapkan selamat kepada Bapak Agung Yunanto selaku Ketua Umum Forum Excellent BUMN yang telah dilantik sebagai Direktur SDM dan Umum PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga amanah yang diberikan oleh Bapak Menteri Erick Thohir dapat dijalankan dengan baik dan diberikan kelancaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada Bapak Agung Yunanto, waktu dan tempat untuk memberikan sambutan atau opening speech, kami persilakan. Terima kasih Mas Adit, tes sound, oke? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sekali lagi selamat datang di Cafe Virtual Business Excellence yang dikoordinasikan oleh Forum Excellence BUMN, FEB, bekerja sama dengan LPABEI, Lembaga Profesi Asesor Business Excellence, juga disupport oleh PTPN 8 dan Jasa Tirta 2. Nah, di sini Bu Endang selaku moderator. Terima kasih Bu Endang. Ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembicara nih, Pak Teddy yang sudah kedua atau ketiga kali mengisi acara di webinar FEB ini. Semoga mohon maaf Pak Arif, Pak. Apa? Pak Arif Budiman, Pak Arif Budi Kamirin. Ya. Pak Arif Budiman P. Kamirin, toh? Pak Arif ya. Pak Arif, terima kasih. Semoga Pak Arif dicatat sebagai amal soleh nih, ilmu yang bermanfaat Pak, luar biasa nih ininya pahalanya nih Pak, insya Allah Pak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar, kepada Bu Endang dari Jasa Tirta 2 yang telah bersedia berkenan menjadi moderator,
Sekaligus secara khusus saya sampaikan kepada direksi dan manajemen PTPN 8 yang telah berkenan untuk mensupport acara webinar yang dikoordinasikan oleh Forum Excellence BUMN ini. Sekali lagi, forum ini merespon terhadap situasi yang dialami oleh setiap perusahaan, di mana saat ini kita dalam menghadapi situasi krisis COVID-19 ya, atau virus corona. Nah, di sini Pak Arief itu akan sharing mengenai bagaimana peran kategori yang kelima, yaitu workforce, di dalam merespon situasi krisis akibat COVID-19 ini. Ini menjadi sangat menarik karena sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, di dalam pengalaman pada umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia itu merespon situasi ini dengan sekurangnya ada 4 prinsip yang sama-sama dilaksanakan. Yang pertama adalah alhamdulillah setiap perusahaan saat ini mengedepankan aspek people. Jadi yang pertama adalah protect our people. Kemudian yang kedua adalah kita be rational, mau tidak mau, suka atau tidak suka, perlu ada program-program efisiensi. Bagi kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia, Januari, Februari, mungkin kondisi usahanya masih sama seperti periode tahun sebelumnya atau bahkan lebih baik. Namun begitu masuk ke bulan Maret pada saat Indonesia diumumkan terkena positif COVID-19, maka ada kecenderungan performance usaha kita menurun dibandingkan dengan Januari, Februari maupun juga performance bulan yang sama di tahun sebelumnya. Sangat berpengaruh besar adalah pada saat masuk ke bulan April maupun ke bulan Mei, di mana terjadi kondisi kita PSBB sekaligus karantina, ya. Ini yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini akan berpengaruh terhadap kondisi kinerja usaha di setiap perusahaan. Konsekuensinya adalah melakukan satu program efisiensi. Yang ketiga, setiap perusahaan saat ini adalah tetap mengedepankan mengenai cash flow. Cash is a king. Uang cash itu adalah raja sekarang ini buat perusahaan-perusahaan. Mengingat pendapatan yang menurun, maka cash in-nya menjadi menurun, sementara cash out-nya tidak bisa dilakukan satu perubahan drastis, sehingga terjadi satu situasi di mana perusahaan tersebut perlu memanajemeni cash flow ini dengan sangat baik. Yang keempat adalah setiap perusahaan saat ini berupaya secara keras itu meminimize loss, ya, meminimize loss akibat kondisi virus ini. Nah, situasi ini perlu direspon dengan tepat dan saya berharap nanti Pak Arief ini bisa menyampaikan bagaimana kesesuaian kategori 5 khususnya di aspek workforce atau people ini merespon kondisi COVID-19 ini. Di beberapa perusahaan dalam rangka merespon situasi ini tetap mempunyai satu pandangan yang sama bahwa situasi ini adalah sifatnya sementara, walaupun belum bisa ditetapkan bahwa di Indonesia katakanlah ada skenario Juni, ada skenario Oktober atau September atau Oktober, ada juga skenario Desember. Ini masih belum ada satu situasi karena situasinya masih unpredictable. Walaupun kalau kita membaca arahan Bapak Presiden di media, kita akan berupaya semaksimal mungkin Juni ini bisa kita selesaikan kondisi krisis ini seminimal mungkin, gitu ya. Nah, ini ada yang memerlukan perhatian di dalam workforce. Nah, ini kebetulan bidang saya di perusahaan yang saya baru ini maupun di perusahaan sebelumnya. Di kategori 5 ini nanti Pak Arief akan menjelaskan mengenai capability and capacity dan workforce climate, ya. Jadi di situ ada capability and capacity, new workforce members. Nah, apakah
dalam situasi COVID ini, bagaimana respon kita terhadap requirement tentang new workforce members gitu. Bisa saja masih ada mekanisme rekrut ya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan usahanya kepada bisnis-bisnis di luar core yang related dengan bisnis core-nya. Misalnya perusahaan construction masuk ke bidang properti, industri manufaktur tertentu masuk ke bidang properti, perusahaan seperti agro masuk ke properti. Diperlukan satu kompetensi baru di bidang properti. Maka mungkin ketentuan capacity dari new workforce members untuk perusahaan ini akan dilakukan untuk memperkuat capacity untuk bisnis baru dalam rangka tadi untuk meminimize loss. Itu yang new workforce members. Change management ini merupakan satu keharusan karena terjadi satu perubahan. Saat ini beberapa perusahaan sedang membuat sudah membuat satu skenario. Pada saat kondisi ini berjalan, kita adalah melakukan satu reaksi dan sustain supaya kondisi perusahaan ini tetap eksis. Ya. Kemudian nanti tahap kedua itu akan ada tahap restorasi, perbaikan, improvement untuk masuk kepada stability. Tahap ketiga akan masuk kepada operasi perusahaan masa setelah krisis selesai, di mana di situ peluang bisnis harusnya terbuka sangat lebar. Nah, dari sisi SDM ini menjadi menarik. Apa yang perlu di-guide oleh Business Excellence Model ini pada saat perusahaan sedang dalam tahap pertama, yaitu mempertahankan eksistensinya, reaksi dan sustain, kapan dokumen-dokumen atau praktek apa yang perlu dilakukan di workforce kategori ini untuk restoring, untuk membangun stabilitas perusahaan, dan praktek-praktek perusahaan apa di workforce, di bidang workforce, pada saat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan atau melewati masa krisis. Misalnya yang menjadi perhatian adalah aspek health, kesehatan. Yang kedua adalah well-being. Yang ketiga dari sisi pekerjaan sendiri. Yang keempat dari culture. Itu mungkin 4 hal ini yang menjadi domain utama pada saat situasi kita langsung mendapat reaksi, mendapat impact dari kondisi COVID-19 ini. Pada saat sudah restorasi, pada saat sudah stabil, selain keempat ini kita perlu bicara bagaimana terhadap payment, benefit and reward bagi para pegawai kita. Bagaimana pada saat sudah stabil ini kita membangun satu experience baru. Pada saat operasi sudah selesai, krisis sudah selesai, beroperasi seperti baru, new normal seperti apa yang diterapkan oleh perusahaan di bidang human capital. Nah, ini menjadi menarik. Saya berharap diskusi dengan Pak Arief dan teman-teman sobat-sobat excellence ini bisa sangat dinamis, ya, dipandu oleh Ibu Endang dari Jasa Tirta II. Mudah-mudahan nanti mendapatkan satu pembelajaran yang saya yakin ini akan bermanfaat untuk BUMN-BUMN yang saat ini mengalami situasi seperti ini, maupun teman-teman sobat excellence dari non-BUMN, dari pihak swasta atau PNS, ini juga bisa mempelajari pembelajaran dari diskusi sekarang. Saya kira, saya yakin pembicaraan sekarang akan menarik karena terkait dengan aspek human capital, sesuatu yang sangat fundamental karena keberadaan perusahaan, antara lain sangat dipengaruhi terhadap capability dan capacity dari resources-nya, dalam hal ini adalah people atau workforce. Demikian pengantar dari saya, semacam satu stimulan untuk diskusi lebih detail nanti yang akan dibawakan oleh Pak Arief. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat yang sangat maksimum. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dari para pembicara, para peserta, para sponsor, moderator, maupun secara khusus dari tim yang menyiapkan webinar ini. Mudah-mudahan seperti pengantar awal saya tadi, sharing ini, pembelajaran ini menjadi
satu aktivitas yang mendapatkan barokah, dan bagi pembicara itu pembicara maupun yang memberikan masukan itu dicatat sebagai satu amal soleh yang insya Allah pahalanya sampai pada saat kita bertemu dengan yang mempunyai kita. Demikian sekali lagi. Demikian sekali lagi, terima kasih. Saya pertama mohon maaf tidak bisa ikut secara langsung Pak Arief ya, karena ada kegiatan lain yang harus saya ikuti. Maklum baru sehari ada di perusahaan baru, sehingga saya perlu banyak aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk itu. Tapi insya Allah nanti setelah selesai secepatnya saya bergabung, kalau belum selesai sebelum jam 12. Saya kira demikian. Mas Adit, Bu Endang, silahkan mainkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tancap gas terus, Ketua. Baik, terima kasih banyak Bapak Agung Yunanto atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator, yaitu Ibu Endang Budi Utami. Beliau asal perusahaan dari Perum Jasa Tirta II sebagai manajer pemeliharaan sumber daya air dan listrik. Dan juga beliau memiliki beberapa pengalaman pelatihan. Yang pertama terkait dengan pelatihan bendungan, bangunan air lainnya, irigasi, flood and drought management. Dan juga beliau merupakan telah mengikuti pelatihan asesor KPKU BUMN dan juga pelatihan auditor ISO 901 pada tahun 2008 dan juga di tahun 2015, dan juga beliau memiliki pelatihan terkait dengan peer review river basin organization, dan juga profesi lainnya juga beliau merupakan lead asesor KPKU BUMN mulai tahun 2019 dan juga sebagai asesor KPKU BUMN pada tahun 2013 sampai dengan saat ini. Selanjutnya kepada Ibu Endang Budi Utami, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit dan Pak Agung Yunanto atas kesempatannya. Bapak dan Ibu Sobat Excellent yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama mengikuti Business Excellent Virtual Cafe ke-9 pada hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Izinkan saya, Endang Budi Utami, akan memandu kegiatan ini sampai selesai nanti. Bapak, Ibu, Sobat Excellent, hari ini kita akan membahas tentang Sharpening Workforce Perspective in the Midst of COVID-19 dengan pembicara Bapak Arief Kamirin. BFS ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh FEB. Selain webinar FEB Asik, kemudian ada juga WFA Bedah Buku, ada WFA Millennial Stock sebagai wujud penyiapan regenerasi atau suksesi penggiat bisnis excellent. Tujuan dari beragam kegiatan tersebut adalah agar kita, para penggiat bisnis excellent, tetap memiliki semangat dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja kita di tengah penerapan PSBB saat ini. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi FEB dalam meningkatkan budaya e-learning yang telah menjadi sebuah keniscayaan. Melalui BFC ini diharapkan Sobat Excellent akan memperoleh manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan ketajaman analisis tentang persoalan workforce dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, serta mengenali kiat dan best practice dalam penerapan bisnis excellent di Indonesia. Berikut adalah kurikulum vitae dari Bapak Arief Kamirin, bernama lengkap Arief Budi Purnama Kamirin. Beliau lulusan Sarjana Teknik Industri dari ITB Bandung,
lalu Master of Business Administration dari University of Leeds, England, United Kingdom, dengan pengalaman kerja, banyak sekali nih, sebagai QA member dari FEB, kemudian treasurer dari LPAB, lalu lead assessor untuk KPKU, lead examiner untuk Baldrige Framework, kemudian beliau juga menjadi direksi PT PLN Engineering, lalu ketua komite pengawas unit bisnis jasa penunjang PT PLN Persero, kepala divisi PT PLN Persero jasa engineering, kepala divisi PT PLN jasa pendidikan dan pelatihan, juga pernah menjadi pemimpin PT PLN Persero wilayah 7 Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Berbagai pelatihan yang pernah beliau ikuti, diantaranya KPKU Assessor Course, kemudian Baldrige Framework Examiner Course, lalu ada juga pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi unsur pimpinan di PT PLN, lalu Corporate Finance untuk Corporate Director, lalu DETET ASEAN Advanced Management Development Program. Beliau juga mengikuti program Capacity Building tahap 3 di PT PLN, lalu ada Advanced Utility Management Simulation dari USA, dan juga Public Utility Executive Course dari University of Idaho, USA, dan juga Forum on Visionary Leadership and Change Management for Asian Power Utilities dari Global Utilities Institute, USA, dan TNB Malaysia. Nah, saya punya pantun untuk Pak Arief nih, dengan begitu banyaknya experience dan ilmunya, saya kasih sedikit pantun. Teringat senja di hari kemarin, bermain bola kaki menendang. Siapa tak kenal Bapak Arief Kamirin, ilmunya banyak, prestasinya segudang. Nah, kepada Bapak Arief Kamirin, kami persilahkan untuk memulai paparannya dengan waktu sekitar 20 menit. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji kita sampaikan atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa bertemu, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman di forum Business Excellence Virtual Cafe. Bapak, Ibu yang saya hormati dan Sobat Excellent yang saya banggakan, saya Arief Budi Purnama Kamirin akan sebagai fasilitator Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berkenaan dengan, saya sampaikan dulu, topik hari ini adalah sharpening workforce perspective in the midst of COVID-19. Topik ini cukup menarik karena di dalam bisnis, people merupakan center dalam kegiatan bisnis. Tetapi permasalahan yang kita hadapi pada saat ini adalah situasi yang kurang menguntungkan di dalam kita berbisnis. Semuanya memang datang dari Allah, dan kita harus hadapi sebagai manusia yang diberi akal budi, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah
yang diberikan oleh Allah untuk bisa lulus atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, untuk membicarakan sharpening workforce perspective in the midst of COVID-19 ini, agenda yang kami susun kurang lebih sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang ada. Permasalahan yang kita hadapi adalah masalah tenaga kerja masa pandemi COVID-19. Persoalannya Izin Pak Arief, ya. izin Pak Arief, saya mau menginformasikan materinya belum muncul di layar Pak Arief. Oh ya, sebentar. Udah Pak, sekarang udah. Sudah? Udah Pak, silakan. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya lupa melakukan share sehingga tidak muncul di layar ataupun di tempat laptop Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Saya ulangi lagi bahwa topik diskusi atau topik pembicaraan untuk siang hari ini adalah sharpening workforce perspective in the midst of COVID-19. Untuk membahas atau membicarakan topik ini, agenda yang coba kita susun kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi baik itu di Indonesia maupun di dunia adalah masalah pandemi COVID-19. Masalah ini adalah masalah kesehatan pada mulanya. Pandemi itu masalah kesehatan. Tetapi memukul ke masalah ekonomi. Sehingga ada beberapa negara maju yang mungkin pertumbuhan ekonominya negatif, bahkan masuk ke resesi. Kalau di Indonesia masih beruntung, pertumbuhan ekonominya kurang lebih sekitar 2-3%. Tapi itu skenario yang sangat berat. Nah, itu isu yang atau permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian untuk menghadapi masalah tersebut, peranggapannya seperti apa? Kita coba dekati dengan konsep business excellence atau model business excellence. Setelah itu kita lihat permasalahan tadi itu, kita juga dekati business excellence tenaga kerja. Karena topik pembahasan siang hari ini adalah sharpening workforce perspective. Dan beberapa contoh penerapan business excellence tenaga kerja. Urut-urutannya adalah, pertanyaan adalah apa, kemudian apa, pendekatannya apa, kemudian setelah itu baru bagaimana yang kita lakukan. Itu kira-kira yang akan kita coba bahas siang hari ini. Bapak Ibu sekalian dan Sobat Excellent yang saya hormati, isu tentang tenaga kerja pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang paling pokok, yang sekarang terlihat itu adalah gelombang PHK.
tadi Pak Ketua Umum menyampaikan memang sifatnya sementara. Sementaranya seperti apa? Karena beberapa ahli belum bisa menentukan kapan wabah ini bisa teratasi dengan tuntas. Skenario-nya sudah ada, itu dari bidang ekonomi, tapi belum kita dengar informasi dari bidang kesehatan. Wabah ini menyebar sampai sejauh mana di tataran atau di kawasan Indonesia ini. Kita belum tahu, walaupun ada skenario di 1 Juni, kemudian sampai dengan Oktober, tapi semuanya masih dalam asumsi atau prediksi, gitu. Yang berapa lamanya masih belum. Apakah nanti di awal 2021 baru kita bisa tancap gas dan lain sebagainya. Tapi fakta yang dihadapi sudah dengan data tanggal 8 April tahun 2020 itu di Jakarta saja itu sekitar 202.000 orang melaporkan diri bahwa telah dirumahkan tanpa upah oleh perusahaannya. Ini persoalan yang luar biasa untuk tahun 2020 ini di Indonesia. Luar biasa pertambahan penduduk yang miskin, pertambahan pengangguran, dan lain sebagainya. Yang itu yang harus diatasi dengan cara apapun, baik itu pemerintah, badan usaha, dan yang lain-lainnya. Kemudian, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan stres, kecemasan bagi pegawai atas keselamatan jiwanya dan keluarganya. Kesehatan dan keseimbangan job security dan quality life-nya. Berdasarkan survei di Kota Bandung, bahwa 62% masyarakat itu takut kehilangan pekerjaan. 26% takut penghasilannya berkurang. Yang 10% takut tertular virus. Sedikit. Kemudian 2% khawatir mati terkena virus. Jadi kalau kita lihat statistiknya itu adalah 62% orang takut kehilangan pekerjaan. Menghadapi situasi ini, maka ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab. Bagaimana upaya pimpinan perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 tersebut? Pertama, memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan jiwa pegawai dan keluarganya terjaga dengan baik. Walaupun secara survei, yang takut meninggal itu hanya 2%. Yang takut tertular itu hanya 10%. Tetapi dengan situasi ini, tetap ini merupakan yang harus diawali atau difokuskan lebih dahulu. Kemudian memberikan dukungan finansial kepada pegawai seperti bantuan dalam keadaan darurat, perlindungan asuransi tambahan, pembayaran gaji reguler secara proporsional. 62% itu takut kehilangan pekerjaan, 26% takut penghasilannya berkurang. Kemudian memelihara kinerja pegawai agar tetap menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Karena perusahaan tidak mau loss. Jadi harus kinerja pegawainya tetap dipertahankan. Yang berikutnya adalah membina kinerja pegawai agar tetap fokus pada pelayanan kepada pelanggan dan bisnis. Dan yang terakhir, mengoptimalkan job security pegawai karena penurunan bisnis perusahaan. Untuk mendekati ini, kita lihat konsep sistem bisnisnya lebih dahulu. Di mana peran tenaga kerja di dalam bisnis tersebut.
Jadi titik berangkatnya adalah memperoleh result melalui produk yang bermutu. Selanjutnya, bagaimana kita memahami persyaratan pelanggan sehingga produk yang kita hasilkan atau jasa yang kita hasilkan oleh pelanggan itu diakui atau dilegitimate dengan produk yang punya nilai. Nah, ada dua komponen di sini di dalam sistem bisnis, ada produk, ada pelanggan. Nah, bagaimana yang bisa menghubungkan antara produk dan pelanggan? Ternyata sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil dan loyal, yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehingga bisa menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan persyaratan pelanggan tersebut. Untuk bisa bekerja dengan stabil, tenaga kerja itu walaupun pandai, tetapi kalau diberikan pekerjaan di luar tugasnya, dia akan kesulitan. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak stabil dan kadang-kala dilakukan jam lembur dan lain sebagainya. Karenanya perlu didukung oleh proses kerja yang efisien, sehingga outcome-nya stabil, bisa menghasilkan yang kualitasnya bisa terjaga dengan stabil. Nah, untuk kemajuan progres ini di dalam sistem bisnis itu tidak harus diukur kemajuannya sampai di mana. Oleh karena itu, tenaga kerja maupun perusahaan dengan ukuran dengan data ini bisa mengambil keputusan atau spot the problem itu bisa sesuai, tidak intuisi yang dilakukan. Jadi berstruktur dia mengambil keputusannya karena data dan dashboard untuk mengambil progresnya itu ada. Selanjutnya, untuk berbeda perusahaan Anda itu adalah leadership, karena leadership yang menentukan direction, mau dibawa kemana perusahaan ini. Ini keadaan sistem bisnisnya seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana menghadapi pandemi tersebut. Nah, setelah leadership itu menunjukkan arah kemana, memahami persyaratan pelanggan, kemudian kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja untuk bisa menyediakan produk dan jasa, semuanya itu diarahkan oleh leader, dan untuk bisa going concern ke depan diperlukan strategi. Karena strategi ini yang bisa kemana perusahaan tersebut akan berjalan. Konsep ini kemudian diwujudkan atau kita pakai peranggapannya di dalam menghadapi masalah tadi adalah dengan model business excellence. Ternyata konsep ini sudah diwadahi di dalam model business excellence. Kita tidak perlu banyak bercerita di sini. Bapak, Ibu sekalian, dan Sobat Excellent sudah paham betul tentang hal ini. Hanya ini sebagai peranggapan di dalam masa pandemik, khususnya untuk tenaga kerja, model ini yang kita pakai, bukan model yang lain. Jadi model business excellence yang diadop dan diadaptasi dari Baudet Framework. Nah, model ini kalau kita lihat secara perspektif perusahaan, itu kita berangkat dari pasar. Loh, pasarnya sekarang kan lagi menurun. Berarti produknya juga akan menurun. Dan akan mempengaruhi keseluruhannya sampai kepada pemasok. Pemasoknya pun mengalami kesulitan karena pemasok pun juga menyediakan produk ataupun jasa dengan input yang sama seperti yang dikelola oleh model ini. Kemudian
model ini itu didukung oleh faktor-faktor strategis itu yang tidak asing lagi, mulai visi, konteks strategis, tata laksana, persyaratan regulasi, peluang-peluang perubahan persaingan, dan lain sebagainya. Dan yang menarik sekali adalah kita lihat nanti di lingkungan tenaga kerja dan support profil tenaga kerja. Di sini yang akan kita lihat di dalam pembahasan ini. Itu bisnisnya dalam konteks perusahaan. Kalau dalam konteks sistem terpadu, kurang lebih sebagai berikut. Yang ini digambarkan, kalau model business excellence tadi digambarkan, ada sistem kepemimpinan strategik, ada sistem operasi excellent, ada sistem pembelajaran organisasi dan pendukung. Yang di tengah, inilah yang dijalankan oleh bisnis. Kemudian pedomannya adalah yang atas, kepemimpinan, manajemen strategi, tata kelola. Tapi yang untuk enablernya yang bisa menjalankan bisnis ini adalah satu, sumber daya manusia, kemudian ada teknologi, kemudian ada analisis review kinerjanya, kemudian ada knowledge manajemennya. Ini perspektif sistem terpadu. Kemudian kita lihat, Bapak, Ibu, dan Sobat Excellent yang saya hormati. Berikutnya adalah acuan implementasi Business Excellence yang mengadop dan mengadaptasi dari Bolded Framework tersebut. Ada acuan pertanyaan di dalam membangun Business Excellence di perusahaan, itu kurang lebih untuk proses adalah 229 acuan pertanyaan. Tetapi kita fokus kepada tenaga kerja, ada kurang lebih 38 acuan pertanyaan. Nah, dari 38 acuan pertanyaan ini, yang akan kita fokuskan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu yang mana? Nanti kita bahas berikutnya. Dari acuan tersebut, kalau kita lihat, Business Excellence yang berhubungan dengan lingkungan tenaga kerja kurang lebih ada 2 bidang, ada 5 atau 6 subbidang. Yang semuanya inputnya mulai dari kompetensi inti, rencana strategis, rencana kompetensinya dengan output yang kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Kemudian yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan keterikatan tenaga kerja. Karena apapun di dalam bisnis, loyalitas tenaga kerja itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa loyalitas dari tenaga kerja, bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan peranggapan ini, maka kita lihat sekarang bagaimana membahasnya menghadapi pandemik ini. Kita lihat dampak pandemi COVID-19 pada sendi-sendi bisnis itu tidak semuanya negatif. Ada yang positif dan bisa menggerakkan akal budi manusia. Yang pertama, pada sistem bisnis, perusahaan didesak untuk beroperasi cepat dengan metode baru tanpa uji petik atas ketahanan sistem seperti sebelumnya. Karena perlu cepat kita. Tantangan bisnis, continuity risk, perubahan mendadak pada volume penjualan, real-time decision making, prioritas tenaga kerja, security risk harus direspon dengan cepat untuk ketangguhan sistem dan fondasi masa depan. Karena ini sifatnya sementara, maka harus membentuk fondasi masa depan sehingga pada saatnya kita bisa tancap gas, bersaing lagi seperti dalam keadaan normal. Juga pada pengalaman pada pelanggan, tenaga kerja, warga negara, manusia yang berubah sikap dan perilakunya selama pandemi ini. Ada yang kecemasan, ada yang tenang-tenang saja, ada yang selalu bersih, dan seterusnya.
Cara berpikir dan berperilaku berubah sehingga mempengaruhi desain berkomunikasi, membangun, dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pada operation, proses bisnis sebagian besar industri terganggu, terutama perusahaan multinasional dan perusahaan yang beroperasi global, sehingga perlu mereview dan merestrukturisasi proses bisnis untuk mengurangi risiko operasi. Pada commerce, perdagangan, komoditasnya harus segera dan dalam situasi darurat. Kemudian melakukan digital commerce, itu semuanya positif. Pada pelanggan, mendesak perusahaan untuk membentuk kontak baru sehingga tenaga kerja dapat memberikan pengalaman yang relevan kepada pelanggan. Persoalannya, tenaga kerja harus menggunakan digital channel untuk menemui pelanggan secara intensif guna mereduksi potensi revenue loss dan membangun kepercayaan baru. Pada supply chain, perusahaan didorong untuk menyediakan barang dan jasa secara cepat, aman, dan selamat, terutama bagi mereka yang bekerja di garis depan dan rentan terinfeksi virus, dan lain-lainnya. Bagaimana dampak pandemi itu pada leadership? Pada leadership, fokusnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah memastikan kesehatan, keselamatan pegawai terjaga dengan baik. Situasi pandemi ini. Yang kedua, membuat daftar prioritas utama dan jelas atas program kerja yang akan diimplementasikan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan non-binary untuk problem solving. Non-binary itu sifatnya persuasif, tidak hitam putih di dalam mengambil atau menyelesaikan masalah. Mengkomunikasikan permasalahan perusahaan secara jujur, tidak ada yang disembunyikan, dan harus berempati karena situasi dalam penuh kecemasan, jelas dan sederhana. Tidak bertele-tele, sederhana. Itu fokus tindakan leader. Nah, kalau kita melihat memastikan kesehatan dan keselamatan pegawai terjaga dengan baik, maka langkah yang pertama adalah membuat daftar prioritas utama dan jelas atas program kerja yang akan diimplementasikan. Nah, kalau itu membuat daftar prioritas utama dan jelas atas program kerja yang akan diimplementasikan, itu mau tidak mau harus mereview yang namanya business strategic plan. Apakah sasaran strategisnya tetap dipertahankan seperti yang dirumuskan pada waktu yang lalu untuk 5 tahun yang kedatang? Strateginya apakah sama ataukah berubah ataukah dirubah? Kemudian bagaimana strategi itu dijalankan untuk mencapai target tahunan? Semuanya direview kembali pada waktu kita menyusun jangka panjang, sehingga pada waktu jangka pendeknya, penerapan jangka pendeknya itu bisa dilaksanakan tadi secara jelas dan menjadi prioritas. Selain review business strategic plan-nya, kalau ini sudah direview dan sudah ditentukan dengan yang baru, maka bagaimana dengan sumber daya manusianya? Karena sumber daya manusia tadi mengikut kepada business strategic plan. Tidak bisa strategic plan-nya ke utara, kemudian human resources plan-nya ke selatan. Harus convergent, bukan divergent. Sejalan dia dengan business strategic plan. Karenanya, kita perlu juga mereview human resource plan-nya. Kita lihat di sisi demand-nya. Business plan yang kita lihat. Karena ini direview, maka semuanya ke bawah itu akan direview. Begitu direview di sini, maka rencana pengorganisasiannya direview, perkiraan kegiatan bisnisnya pun direview, sehingga kita bisa mengetahui perkiraan kebutuhan human resources-nya seperti apa. Kalau situasi sekarang dengan volume yang menurun ini, analisis human resources utilization-nya sudah pasti surplus. Nah, kalau surplus itu
sikapnya bagaimana perusahaan terhadap sumber daya manusia tersebut. Itu yang perlu kita review dan yang perlu kita bahas di dalam menghadapi pandemi ini. Setelah kita mereview human resource plan tersebut, maka kita perlu membangun suatu roadmap di dalam menghadapi pandemi tersebut, yaitu melakukan optimasi. Kurang lebih gambaran atau free body diagramnya itu sebagai berikut. Kalau gambar profil tenaga kerja yang diinginkan itu di bawah, itu karena situasi pandemi. Tetapi kalau situasinya yang sifatnya kompetitif, maka profil tenaga yang diinginkan itu di atas. Panahnya bukan menuju ke bawah, tapi menuju ke atas. Panah ini akan menuju ke atas. Tapi karena situasi yang kita hadapi adalah pandemi, maka ada profil tenaga kerja yang diinginkan. Nah, untuk bisa menentukan profil tenaga kerja yang diinginkan, maka kita lihat strateginya seperti apa. Kemudian sistem yang akan diimplementasikan bagaimana. Style kepemimpinannya seperti apa. Jumlah stafnya bagaimana, keterampilan yang diutamakan di dalam situasi yang menurun itu seperti apa. Dan strukturnya bagaimana. Yang semuanya itu dirangkum dengan share value, karena share value-nya untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut bisa disesuaikan. Share value dari seluruh jajaran perusahaan itu seperti apa. Baru kita menyusun action plan. Nah, action plan-nya ini dengan situasi pandemik ini seperti yang diwanti-wanti oleh Bapak Ketua Umum pada waktu pembukaan tadi, harus dilakukan hati-hati. Apakah dilakukan reorganization atau outplacement? Outplacement artinya kalau kita punya bisnis ekosistem yang baik, bisa berkolaborasi, maka kita bisa meng-outplacement orang-orang yang punya pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh mitra atau partner dari bisnis kita. Atau dilakukan right sizing, atau dilakukan early pension, atau dilakukan re-employment. Re-employment dilakukan apabila situasi pandemik itu sudah kembali normal, tidak atau selesai tuntas, maka bisa dilakukan re-employment. Tapi juga dilakukan separation preparation training. Jadi karena kita akan pisahkan atau kita lakukan pemutusan, maka harus dilakukan persiapan, harus dibekali pengetahuan apa saja pada orang. Atau keep regular salaries professionally. Roadmap ini 2 menit lagi waktu Bapak. Ya, baik. Roadmap ini harus disiapkan dengan cermat. Nah, berdasarkan roadmap ini, maka kita melihat melakukan inventory skill-nya dulu. Inventory skill, human resources portfolio-nya itu ada yang deadwood, ada yang problem employee, ada yang stars, ada yang workhorses. Kalau deadwood, itu sudah potensinya rendah, kemudian performanya juga rendah. Mau diapakan orang-orang seperti ini? Kemudian problem employee. Dia punya potensi besar, tetapi kok performanya rendah. Ini biasanya orangnya pandai, tapi cuma NATO biasanya. No action talk only. Itu tapi performanya rendah. Tetapi kalau orang yang potensinya tinggi, performanya tinggi, dia dikelompokkan stars. Nah, orang-orang yang seperti ini yang perlu dibina. Kemudian workhorses ini performanya tinggi tapi potensinya sedang-sedang saja. Ini cash cow kalau di dalam bisnis. Dia yang menghasilkan uang juga di sini. Nah, kalau kita sudah menginventory ini, maka kita bisa menentukan optimization-nya itu dilakukannya seperti apa. Selain itu, profil yang diinginkan ke depan juga kita lihat kombinasinya seperti apa. Human resource skill mix-nya itu seperti apa yang akan kita lakukan.
Karena ada jabatan-jabatan itu mulai dari operator, technical professional, managerial, kemudian salesmanship, managerial salesmanship. Ada pekerjaannya rutin, ada rutin problem solving, innovation problem solving, innovation. Nah, ini kombinasinya seperti apa? Semuanya di-inventory sehingga kita bisa menghadapi baik situasi pandemi maupun pada waktu situasi yang normal yang kita hadapi di masa yang akan datang, sehingga kita bisa tancap gas dengan sumber daya manusia yang mumpuni, dengan strategi bisnis yang brilian, sehingga di dalam persaingannya kita bisa memenangkan persaingan. Nah, kalau tadi itu kita bicara apa, kemudian kita sekarang bagaimana menjalankannya menurut model business excellence tersebut. Yang pertama, ini contoh, memastikan kesehatan dan keselamatan jiwa pegawai. Business excellence mengajarkan bahwa kita berangkatnya dari output, kemudian dari indikator output, baru kita lihat proses-prosesnya seperti apa. Disusunlah proses-proses rutin. Ini yang pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan jiwa pegawai. Karena during any crisis, including the COVID-19 pandemic, safety comes first. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua adalah support your people and sustain your organization. Memberikan dukungan finansial kepada pegawai. Karena beli vitamin nggak murah, beli jamu nggak murah, beli macam-macam, beli masker tidak murah. Maka perlu bantuan, karena itu tidak ada di dalam take home pay yang pada waktu diberikan. Maka perusahaan harus membantu. Bagaimana caranya? Ya, masing-masing perusahaan punya cara masing-masing. Tetapi business excellence bisa memberikan solusi. Oh, caranya seperti ini. Kalau kita sudah melihat bahasanya, kemudian cara yang dilakukan, ada proses, ada output, ada indikator output, dan segala macamnya yang kita bisa lakukan. Kemudian yang seterusnya adalah no business leader want to shut down business. And if you don't, kalau tidak bagaimana? Nah, memelihara kinerja pegawai agar tetap menyelesaikan pekerjaan. Karena tidak mau losses, tidak mau lose di dalam revenue-nya, maka di kinerja pegawainya tetap dipertahankan. Yang berikutnya adalah sama, harus fokus kepada pelanggan dan bisnis. Walaupun ada work from home, ada work from office, atau kombinasinya, semuanya harus terukur, tidak boleh dilepas gitu. Walaupun agak sedikit kendor, absenteeism-nya karena perjalanannya takut tertular virus itu, tapi tetap terukur di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang berikutnya, ini yang paling agak sulit adalah memperkenalkan job security pegawai karena perlindungan bisnis perusahaan. Karena human resource leader as efficiency driver and risk manager. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa situasi ini perlu efisiensi. Efisiensi itu seperti apa? Apa cutting cost atau optimasi? Itu sangat bergantung kepada business scenario atau business strategi dan human resource plan-nya yang akan dibangun oleh perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya, ini mengantisipasi akibat dampak pandemi. Kalau PHK itu seperti apa? Jangan langsung PHK, tapi Undang-Undang 13 sebagai acuan yang kita gunakan. Ada dialog dengan serikat pekerja yang biasa dikenal dengan bipartit, supaya walaupun sudah ada perjanjian kerja bersama, pasal-pasal mana yang perlu disesuaikan atau dikecualikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian menyusun kebijakan ketenagakerjaan pada situasi pandemi. Memantau implementasi paket intensif bagi perusahaan dan pekerja untuk bertahan. Jadi survive, restore, terus baru take off. Melakukan dialog 3 arah atau tripartit antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah.
untuk mencegah PHK. Kira-kira harus diantisipasi karena Presiden RI Joko Widodo telah meminta agar perusahaan tidak melakukan PHK. Ini memang paradoks. Bisnisnya menurun, tapi tidak boleh PHK. Itu paradoks. Itu yang perlu kehati-hatian. Yang terakhir adalah Chief Human Resources Officer di bawah tekanan untuk pemangkasan biaya. Karena efisiensi mau tidak mau akan pemangkasan biaya. Tetapi tidak sembarang. Sedikit Pak, waktunya Ya, baik, saya selesaikan. Tinggal satu slide ini. Ya, baik Pak. Menyusun skenario perencanaan, merencanakan dan mengelola inisiatif penghematan biaya SDM, terus melindungi pengalaman pegawai dan produktivitasnya, berkomunikasi secara efektif. Efisiensi driver jelas menyusun skenario perencanaan, kemudian mengelola inisiatif penghematan. Tetapi yang kunci pertama adalah sebagai manajer risiko, karena ada pengalaman-pengalaman seperti tadi inventory scale, kemudian inventory mengenai kombinasi antara tugas dan jabatan, itu harus dipelihara dengan baik, dan kalau kita salah mengambil keputusan, risikonya cukup lumayan, sehingga pada waktu ada normal, tancap gasnya agak tersendat-sendat. Terakhir, sebagai penutup, kita wrapping, pandemi COVID ini di dunia dan di Indonesia belum bisa diprediksikan kapan akan berakhir atau mereda. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan berakhirnya pandemi COVID-19 tersebut. Manusia hanya bisa berupaya dan berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna penanggulangannya. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bisnis, penurunan penjualan, pendapatan produktivitas, dan peningkatan biaya operasi perusahaan. Banyak sudah upaya perusahaan melakukan implementasi business continuity plan dan mengawal keberlangsungan bisnis yang dikelolanya. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan bagi pegawai atas keselamatan jiwanya dan keluarganya, kesehatannya dan kesenangan job security serta quality life-nya. Model bisnis excellence tenaga kerja yang sudah diimplementasikan di perusahaan Indonesia, terutama BUMN, diharapkan dapat mendukung pengelolaan tenaga kerja yang berstruktur pada masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu sekalian, dan Sobat Excellent. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyajian atau berbagi pengetahuan ini dan berbagi pengalaman ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Sobat Excellent, demikian adalah pemaparan dari Pak Arif Kamirin. Di sini sudah ada masuk sekitar 63 pertanyaan. Saya akan membagi termin pertama, mungkin 2 pertanyaan dulu, Pak. Ini dari Pak Toto, PTKS, serupa dengan pertanyaan Pak Ma'ruf Heru, juga PTKS, dan Pak Bambang Mulyawan dari PTKS. Itu Pak, bagaimana strategi change culture di era COVID-19 ini, sehingga kita employee ini tetap agile dalam meningkatkan performance-nya. Itu mungkin dulu Pak, pertama. Ya. Baik, terima kasih Pak Toto, terima kasih Pak Yayat, dan Pak Ma'ruf Heru sama Pak Bambang Mulyawan. Oh, Pak Ma'ruf Heru dan Pak Bambang Mulyawan. Ya. Budaya perusahaan. Masing-masing perusahaan memiliki value. Value yang sebagai roh dari budaya perusahaan. Sekarang budaya perusahaannya katakanlah integritas, profesional, dan lain sebagainya. Maka untuk bisa mempertahankan masing-masing buka lagi buku saku dari value tersebut dan budaya perusahaan yang dimiliki
oleh perusahaan yang bersangkutan. Dari sana kita mengetahui kalau profesional seharusnya agile, lincah terhadap situasi, sifatnya karena profesional. Kemudian, apalagi integritas. Kalau integritas itu adalah kejujuran yang bisa kalau misalnya tidak mampu, katakanlah tidak mampu. Kalau mampu, katakanlah mampu. Integritasnya ada. Kemudian yang lain-lainnya, katakanlah silahkan berikan contoh apa saja yang menjadi value dari perusahaan tersebut di dalam upaya mencapai visi dan sekaligus mencapai misi perusahaan. Jadi supaya tetap agile, tadi dikatakan di dalam roadmap itu ada yang namanya share value. Nah, share value tersebut itulah yang membuat seluruh sumber daya manusia itu berbudaya agile, berbudaya lincah dan fokus kepada pekerjaan, bisnis, dan pelanggan. Itu yang bisa saya sampaikan atau bisa berbagi di dalam memelihara kultur perusahaan atau kultur sumber daya manusia di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu sudah lama dibentuknya core value itu, value yang ada itu di dalam mencapai visi, dan itu yang harus diimplementasikan saat ini. Bagaimana mengimplementasikannya? Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, kalau itu juga sekaligus menjawab pertanyaan gimana kita mengelola kinerja agar employee itu tetap mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya di era COVID-19 ini. Ini pertanyaan dari Pak Toto juga dan Pak Khotibul Umam tadi dari KS Group. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Ardian, ASDP. Ini bagaimana upaya manajemen dalam melindungi aspek kesehatan tenaga kerja, khususnya pada pekerja operasional di lapangan, yang tugasnya berhubungan langsung dengan pelanggan. Mengingat program efisiensi juga sangat penting agar perusahaan tetap bertahan sampai dengan kondisi normal kembali. Enggak, Pak? During pandemic, during crisis, pandemic COVID-19, safety is number one. Safety is canvas. Kita bisa membagi jenis pekerjaan mana yang work from home, mana yang work from office, mana yang berhubungan langsung atau kontak langsung dengan pelanggan. Perusahaan, walaupun dalam situasi ekonomi yang menurun ataupun penghasilannya mulai menurun, maka yang diutamakan adalah pegawai-pegawai yang berhubungan dengan pelanggan harus dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Yang pertama, masker. Yang kedua, kalau perlu, seperti orang yang atau tenaga medis yang melakukan baju seperti astronot itu. Tetapi itu terlalu berlebihan. Cukup dengan masker, sarung tangan, kemudian kalau ada penutup di depan. Yang kayak face shield itu ya Pak ya? Itu. Jadi selalu berhubungan dengan seperti itu dengan pelanggan. Jikalau sudah selesai berhubungan dengan pelanggan, begitu masuk ke kantor atau pulang ke rumah, jangan langsung menemui istrinya atau menemui putra-putrinya, tetapi langsung buka baju di kamar mandi. Itu metode protokol yang dilakukan oleh WHO. Jadi kita ikuti saja protokol WHO yang sudah ditetapkan, sehingga kita setelah berhubungan atau berhubungan langsung dengan pelanggan, karena virus tidak kasat mata,
maka pada waktu pulang kita harus bersih, mandi, dan setelah semuanya ganti pakaian dan pakaiannya harus dicuci, baru kita bertemu dengan istri dan putra-putri yang menunggu di rumah. Kurang lebih seperti itu Pak Adian yang dari aspek tenaga kerja. Karena kita harus bisa membagi-bagi. Nah, persoalannya kan untuk menyiapkan APD itu perlu biaya. Oleh karena itu perlu optimasi biaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian mengklasifikasikan bagaimana konteks dengan pelanggan itu. Apakah harus physical contact ataukah harus berhubungan secara digital channel. Kita bisa berhubungan kontak dengan face to face melalui kata seperti kita hari ini, Zoom bisa berhubungan dan bisa body language-nya kita bisa baca, dia itu senang atau dia itu tidak senang dengan kita, itu kita bisa baca. Karena kita bisa membaca body language orang itu suka atau tidak suka dengan kita. Kurang lebih itu dari sudut aspek tenaga kerja di dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelanggan. Terima kasih. Baik Pak, ini nyambung nih Pak sama pertanyaan Pak Suyanto. Pak Suyanto tuh bertanya Pak, jadi dalam menjaga tetap fokus pada pelanggan dan bisnis, sementara kan kita WFH. Nah ini bagaimana perusahaan mengontrol dan mengevaluasi agar pelanggan itu tetap engage, serta kinerja tidak menurun. Nah, ini juga disampaikan oleh Pak Ma'ruf Heru dari PTKS. Ya. Jadi ini nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Baik. Business Excellence mengajarkan bahwa kita untuk fokus kepada bisnis dan fokus kepada pelanggan, prosesnya ada. Yang pertama adalah kita tentukan indikator apa yang berhubungan dengan pelanggan. Ada 3 indikator yang berhubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah indeks kepuasan pelanggan. Yang kedua, indeks ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga adalah indeks keterikatan pelanggan. 3 indeks ini kita lihat, dia dalam posisinya stabil atau adverse atau seperti apa. Kalau itu kondisinya adverse, berarti ada sesuatu di dalam pelayanan prima kepada pelanggan yang dilakukan oleh sumber daya manusia tadi. Di mana salahnya dengan indikator yang menunjukkan penurunan tadi. Itu satu. Yang kedua, penjualannya seperti apa? Volume penjualannya itu indikatornya atau pertumbuhannya itu seperti apa? Oh, situasi begini kok bicara pertumbuhan sih Pak? Oke, kestabilannya saja. Jadi kestabilan permintaannya itu seperti apa? Tidak perlu bicara pertumbuhan karena tidak mungkin di dalam situasi pandemik ini bicara pertumbuhan. Oleh karena itu harus ada indikator yang perlu kita tentukan untuk bisa mengukur efektivitas. Apakah sumber daya manusia kita itu fokus kepada bisnis, fokus kepada pekerjaannya, karena masing-masing saya yakin di badan usaha milik negara atau badan usaha yang lainnya itu sudah ada yang disebut dengan sasaran individu kinerja atau sasaran kinerja individu dari sistem manajemen kinerja masing-masing perusahaan. Dari situ kita bisa melihat apakah kita stabil melakukan pelayanan kepada pelanggan. Indikatornya kita lihat. Kalau indikatornya itu menurun, kenapa menurunnya? Kita trace ke belakang, proses-proses mana yang membuat pelayanan kita kepada atau indeks kepuasan pelanggannya itu menurun. Kemudian indeks ketidakpuasannya itu justru meningkat. Indeks keterikatan pelanggannya juga menurun. Semuanya bisa dilihat. Itulah salah satu manfaat dari business excellence yang diterapkan menggunakan model business excellence
KPKU, kalau kita gunakan di sini KPKU 2020. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yanto dan Pak Makrus Heru. Baik, Pak. Mudah-mudahan Terima kasih. bisa memenuhi. Ya, jadi itu jawaban Pak Arif Kamirin sekaligus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bambang Mulyawan KSG, kemudian Bu Dewi Syafitri, Jasa Tirta II, dan juga Pak Ma'ruf Heru terkait bagaimana mengukur kinerja Pak karyawan tadi. Ya. Saya tadi sudah memberikan contoh, kok Ya. nanti saya lihatkan. Mudah-mudahan materinya sudah diterima oleh Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin itu salah satu contoh bagaimana supaya fokus kepada bisnis, fokus kepada pelanggan, sehingga indikatornya apa saja yang bisa dipakai untuk memonitor. Karena dengan indikator tersebut, seperti konsep sistem bisnis itu didata dan monitor progres, itu kita tahu apakah kita berprogres atau kita stagnan atau kita decline, kita turun. Kita akan mengetahui, sehingga dengan data-data tersebut kita bisa mengambil keputusan. Keputusannya adalah keputusan by fact, berdasarkan data, bukan by intuisi. Itu kira-kira yang Business Excellence itu mengajarkan kepada kita kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih. Dari data maupun hasil-hasil pengukuran itu, Pak, kira-kira ada inovasi apa nih, Pak, dalam bidang tenaga kerja di situasi COVID ini? Pertanyaan ini disampaikan oleh Pak Abdul Halim. Ya. Enggak. Inovasi. Ya. Inovasi seperti apa? Inovasi pemikiran, inovasi pemikiran, atau inovasi apa yang dimaksud oleh Pak Alif? Jadi dari tenaga kerja. Katakanlah begini, kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak memerlukan physical contact, inovasinya sudah jelas, perubahan cara kerjanya sudah jelas. Kita melalui online. Itu salah satu inovasi atau improvement di dalam kita berhubungan dengan tenaga kerja, berhubungan dengan teman sejawat, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan. Itu salah satu inovasi yang dilakukan. Tetapi kalau kita memerlukan hubungan yang langsung dan memberikan pengalaman kepada pelanggan, karena kehadiran kita itu bertemu dengan pelanggan itu bisa memberikan pengalaman dan memberikan advokasi kepada pelanggan. Katakanlah kalau saya dari listrik, Bapak di rumah ini terlampau banyak Bapak menggunakan atau memasang memasang listriknya, karena kebutuhan untuk kulkas, kebutuhan untuk AC, tidak mungkin Bapak sampai 6.600 VA. Artinya pengalaman itu disampaikan kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu bisa, oh ternyata saya diadvokasi oleh produsen di dalam menikmati layanan yang diberikan. Salah satunya seperti itu. Jadi inovasi itu bagaimana kita langsung berhubungan. Inovasi itu kata-kata inovasi harus diperhatikan. Apa bedanya inovasi dan improvement? Inovasi adalah yang memberikan value added, nilai tambah. Kalau improvement adalah perbaikan-perbaikan dari yang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Tapi kalau inovasi itu radikal, jadi dia memberikan Memberikan impact, Pak. Ya, impact yang luar biasa. Itu innovation. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang improvement, mana yang innovation. Kalau sekarang kita lakukan, ini teman-teman yang ahli di IT ini adalah suatu pekerjaan inovasi yang bisa membantu kepada kita memudahkan di dalam berkomunikasi, memudahkan di dalam berbisnis. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa sharing pengetahuan saya. Terima kasih.
Terkait ini Pak, skenario pemerintah nanti ini Pak, yang bulan depan. Jadi Pak Dialah bertanya, apa strategi tenaga kerja jika skenario pertama yang diaktifkan itu Pak, yang tanggal 1 Juni 2020 mulai ada relaksasi dari PSBB dan aktivitas ekonomi mulai digerakkan. Iya. Jadi begini, kita harus melihat informasinya bukan satu hanya di bidang ekonomi. Informasi yang dari kesehatan itu belum dapat. Kementerian Kesehatan belum memberikan informasi kapan pandemi ini berakhir. Tapi Presiden optimis bahwa 1 Juni harus sudah selesai dan ekonomi harus bergerak. Nah, kalau memang seperti itu asumsi kita, jadi jangan nanti sampai terjadi blind spot. Asumsinya 1 Juni nanti menggelincir menjadi Oktober, menggelintir menjadi Desember. Karena kita belum tahu informasi dari kesehatan. Terus menggelincir sampai tahun 2021. Walaupun demikian situasinya, maka kita harus menyiapkan seperti tadi, develop roadmap-nya seperti apa dari sudut tenaga kerjanya, kemudian bisnis strateginya seperti apa yang harus kita siapkan, karena bisnis strategi itu yang membuat mau ke utara, mau ke timur, mau ke barat, sehingga sumber daya manusianya akan mengikuti dari bisnis strategi tadi atau bisnis strategic plan-nya tadi. Karena dari business strategic plan akan menjadi human resources plan. Dari human resources plan itu menjadikan action plan dari sumber daya manusia. Yang ini harus perlu rekrutmen atau tidak. Seperti tadi pada waktu pembukaan Ketua Umum menyampaikan, perlu nggak rekrutmen kalau ada organisasi bisnis baru ataupun derivatif produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan, baik itu di anak perusahaan, maka disiapkanlah sumber daya manusia dengan kompetensi atau tuntutan kompetensi jabatan dari hal-hal yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan untuk menjalankan bisnis. Kurang lebih seperti itu. Kalau skenario-nya kita lihat fase 1 Juni Menteri Perindustrian itu industri dan jasa mulai beroperasi. Industri dan jasa mulai beroperasi. Katakanlah industri manufacturing, industri mobil, industri transformator, semuanya mulai disiapkan. Dan sumber daya manusianya pada waktu yang lalu, pada waktu itu turun, semuanya turun. Tapi kan kita sudah melakukan inventory sumber daya manusia, mana orang-orang yang mempunyai klasifikasi start, mana orang-orang yang mempunyai klasifikasi workhorses. Kalau yang problem employee itu bisa kita didik dan kita bentuk lagi sehingga potensi-potensi yang ada itu bisa menaikkan kinerjanya. Nah, profiling yang itu kita lakukan tidak boleh lambat, harus cepat. Karena kita bisa bergantung kepada strateginya. Strateginya seperti apa bisnis kita ini? Kalau strateginya itu sudah disepakati bersama, maka sumber daya manusianya mengikuti strategi itu. Jadi structure dan lainnya, style itu follow the strategy. Jadi structure follow the strategy. Nah, strategi itu memang datangnya dari leader. Mau seperti apa kita mengimplementasikan. Sehingga stylenya, staffingnya, itu semuanya disusun sedemikian rupa sejalan dengan strategi bisnis yang akan diimplementasikan. Kurang lebih itu yang bisa saya sharing tentang persiapan dengan skenario ekonomik Indonesia pasca pandemik yang diasumsikan 1 Juni itu sudah mulai beroperasi. Sedangkan informasi dari ahli-ahli virus, penyebarannya itu masih dalam situasi yang terus berkembang. Kita lihat di Wuhan atau Cina, begitu April ditentukan
selesai pandemik, itu tidak serta-merta. Itu perlu waktu beberapa bulan sehingga orang itu bisa traveling, orang itu bisa dengan rasa aman dan nyaman. Karena sudah dianggap situasi itu. Itu tidak begitu April sudah langsung kegiatannya, tapi mundur. Nah, mengacu kepada pengalaman seperti itu, bagaimana kita mensiasati? Bagaimana kita mensiasatinya? Kita harus mensiasatinya dengan cermat. Dengan membuat roadmap yang ukuran-ukurannya realistis dan efektif untuk bisa mengukur efektivitas dari roadmap yang disiapkan pada waktu kita mereview business strategic plan-nya, kemudian mereview human resource plan-nya, kemudian kita baru menyusun roadmap-nya untuk optimization sumber daya manusia tersebut. Demikian yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik Pak, terima kasih Pak Arief Kamirin. Bapak dan Ibu Sobat Excellent, terima kasih atas segala pertanyaan yang telah diajukan. Ini ada sekitar 75 pertanyaan. Kami mohon maaf tidak dapat membahasnya satu persatu keseluruhan karena keterbatasan waktu juga. Kemudian beberapa hal yang dapat kita jadikan kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 berdampak pada sistem bisnis, pada operation, pada commerce, pada pelanggan, pada supply chains, dan aspek lainnya. Lalu yang kedua, tindakan yang dapat dilakukan leader selama pandemi COVID-19 antara lain memastikan kesehatan dan keselamatan pegawai terjaga dengan baik, lalu membuat daftar prioritas utama dan jelas atas program kerja yang akan diimplementasikan, kemudian mengkomunikasikan permasalahan perusahaan secara jujur, berempati, jelas, dan sederhana. Lalu langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengantisipasi PHK, antara lain melakukan dialog bipartit maupun tripartit, dan juga menyusun kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan. Lalu adanya fungsi Chief Human Resources Officer, yaitu sebagai pendorong efisiensi, tugasnya dia melakukan penyusunan skenario perencanaan, kemudian mengelola inisiatif penghematan biaya SDM. Dan juga sebagai manajer risiko yang harus proaktif dengan melindungi pegawai dan produktivitasnya serta berkomunikasi secara efektif. Lalu berkaitan dengan persiapan skenario pemerintah 1 Juni 2020 dalam sisi tenaga kerja, kita harus cepat melakukan profiling untuk menentukan strategi perusahaan, kemudian akan diikuti oleh style, staffing, di mana semuanya ini harus digerakkan oleh leader. Yang kemudian kita akan membuat roadmap dengan ukuran yang realistis. Itu mungkin kesimpulan dari bahasan kita hari ini. Ucapan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Arief Kamirin yang telah menjadi narasumber dan membagi ilmu serta pengalamannya kepada kita semua. Sebagai apresiasi atas prestasinya yang luar biasa hari ini, mari bersama-sama kita acungkan 2 jempol kita untuk Bapak Arief Kamirin. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Bapak Arief Kamirin diberikan sertifikat dari Forum Excellent BUMN sebagai bentuk penghargaan dan apresiasinya pada kegiatan hari ini. Selanjutnya kami akan mengumumkan 2 peserta yang mendapat token apresiasi dari Forum Excellent BUMN, yaitu Bapak Ma'ruf Heru dari PT KS Group dan Bapak Ardian dari ASDP. Selamat kepada Pak Ma'ruf Heru dan Pak Ardian. Nah, Bapak dan Ibu Sobat Excellent yang saya hormati, tiba kita di penghujung acara BFVC hari ini. Pepatah Cina mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai salah satu tantangan kita di tahun 2020 ini,
yang akan menjadikan kita manusia yang lebih kuat, tangguh, berguna, dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Sedikit pantun sebelum selesai, sungguh enak makan nasi pulen, begitu nikmat memikat hati. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Excellent, kami pamit dan undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara kami kembalikan ke Mas Adit. Baik, terima kasih kepada Ibu Endang Budi Utami selaku moderator pada siang hari ini atas penyampaian pantun dan juga quotes-nya yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih banyak juga kepada Bapak Arif Kamirin selaku pembicara pada siang hari ini atas materi yang sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kepada peserta, selamat kepada Bapak Maruf dan juga Bapak Ardian yang akan mendapatkan buku materi V-Theory dan juga buku Strategi Change hasil karangan dari Bapak Teddy Juni Ardi. Untuk Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent yang ingin mendapatkannya juga dapat menghubungi kami di nomor sekretariat. Selanjutnya kepada Sobat Excellent, kepada peserta nantinya akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Dan juga kepada Sobat Excellent, kami mohon izin meremind kepada Sobat Excellent terkait dengan beberapa link. Yang pertama, kepada Sobat Excellent dapat mendownload materi di dalam link tersebut, dan juga link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellent BUMN. Mohon kesediaannya untuk mengisi link tersebut. Dan juga kepada Sobat Excellent di sini yang sudah hadir akan mendapatkan produk dari PTPN 8, yaitu berupa teh Golpara. Mohon kepada Sobat Excellent mengisi link alamat peserta agar dapat kami kirimkan produk teh Golpara kepada Sobat Excellent semua untuk dinikmati pada saat berbuka puasa nanti. Selanjutnya mungkin dapat difoto, di screenshot atau dicatat linknya. Baik. Oke. Selanjutnya, mohon maaf. Ya. Bentar. Cek, ya. Baik, selanjutnya saya akan mengingatkan kembali kepada Sobat Excellent, mungkin dapat foto pada saat ini yang nantinya akan dapat di-upload ke dalam Instagram Sobat Excellent, karena nantinya akan mendapatkan 5 pemenang, akan mendapatkan token apresiasi berupa hadiah yang biasanya kami berikan pada saat Leader Dialog. Saat ini akan kami berikan kepada 5 pemenang. Caranya sangat mudah. Yang pertama, Sobat Excellent dapat memfollow Instagram dari Forum Excellent BUMN dan juga mohon like dan komennya dan juga di dalam Instagram kami dan juga YouTube. Selanjutnya, Sobat Excellent hanya mengupload foto Sobat Excellent ke dalam Instagram dengan menggunakan caption atau keterangan yang menarik terkait dengan experience yang didapatkan pada saat webinar berlangsung. Dan juga jangan lupa menggunakan hashtag atau tanda pagar. Yang pertama, hashtag Kementerian BUMN, hashtag Forum Excellent BUMN, hashtag kriteria penilaian kinerja unggul, hashtag webinar FEB, hashtag BUMN untuk Indonesia, dan hashtag stay home. Selanjutnya nanti akan kami umumkan di Sabtu Minggu besok tanggal 16 di Instagram Forum Excellent BUMN. Untuk kriteria penilaian kepada Sobat Excellent nantinya akan kami seleksi berdasarkan likes foto Instagram terbanyak dan juga caption terbaik dan menarik. Untuk itu kepada Sobat Excellent jangan lupa untuk mengupload setelah acara ini atau acara BIVC ke-10. Selanjutnya di sini juga kami akan mengingatkan terkait dengan agenda Forum Excellent BUMN yang akan berlangsung di siang hari ini jam 1 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 3 sore nanti. Akan ada materi terkait dengan Sharpening Operation, Perspective in the Midst of COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Iman Sudiharto. Beliau merupakan salah satu QA atau Quality Assurance dari Forum Excellent BUMN dan juga tim expert dari FEB dan juga sebagai pengurus dari LPAB.
Untuk acara siang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Joni Munte, beliau asal perusahaan dari PT Pindad Persero. Kepada Sobat Excellent, mohon membuka emailnya untuk membuka link Zoom yang sudah kami kirimkan. Dan juga kami berterima kasih kepada PT PN8 yang sudah memberikan produknya berupa teh Golpara. Sobat Excellent bisa mendapatkannya di beberapa platform sebagai berikut. Yang pertama di Tokopedia dan juga di Shopee, yaitu di Walini Official. Dan juga Sobat Excellent dapat membuka websitenya yaitu www.waliniofficial.co.id. Dan juga Instagramnya yaitu Golparan8. Dan juga Facebooknya yaitu Teh Walini Golpara. Sebelum kami tutup acara siang hari ini, mohon kepada Sobat Excellent agar mengaktifkan audio dan videonya. Nantinya akan saya pandu untuk tagline dari Teh Golpara. Untuk Sobat Excellent, ketika saya bilang Teh Golpara, Sobat Excellent dapat menjawabnya dengan secangkir semangat golkan harimu. Baik, saya hitung. Oke, saya aktifkan terlebih dahulu untuk audionya. 1, 2, 3. Teh Golpara. Cangkir semangat Semangatkan harimu. Lebih semangat lagi Sobat Excellent. 1, 2, 3. Teh Golpara. Cangkir semangat golkan harimu. Baik, terima kasih kepada Sobat Excellent atas partisipasinya. Mohon izin saya mute kembali. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada PT PN8 yang sudah mensponsori acara kami. Kepada Sobat Excellent atau peserta yang ingin bekerja sama dengan Forum Excellent Women untuk sponsori acara webinar FEB dapat menghubungi kami di nomor sekretariat tersebut. Dan juga kepada Sobat Excellent, jangan lupa untuk follow Instagram kami dan subscribe YouTube channel kami karena hasil recording akan kami upload ke dalam YouTube channel kami di sekretariat FEB. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, dan terima kasih juga kepada Sobat Excellent atas partisipasinya. Selamat menunaikan ibadah puasa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Endang. Makasih Pak Hotibul. Makasih Mbak Endang, luar biasa pantunnya. Makasih pantunnya. Kan Pak Gago yang bilang suruh pakai pantun. Pak Arif nggak tahu kan, Pak Gago bilang pakai pantun sama Kayak orang nasi pulen. Ya, nasi pulen. Saya bingung. Apa ya yang belakangnya? Keren. Makasih Pak, makasih. Terima kasih Bu Endang, Pak Adit, Pak Arif.